Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Aprilasari dari kelas D Rancangan Usaha Agribisnis akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas dari produk Moringa Gel. Moringa Gel merupakan produk permen jeli dari bubuk daun kelor yang memiliki nilai gizi tinggi dan baik untuk kesehatan dan pertumbuhan anak-anak, sehingga banyak disukai oleh hampir seluruh kalangan, terutama kalangan anak-anak. Produk ini memiliki varian rasa seperti stroberi, jeruk, lemon, anggur, leci, dan melon yang harganya Rp2.000 per 50 gram dan Rp23.000 per 1 kilogram. Berikut merupakan bisnis model kanvas dari Moringa Gel. Elemen yang pertama adalah customer relationship yang dilakukan dengan membangun komunikasi dengan pelanggan melalui media sosial yaitu Instagram, pesan, ataupun telepon melalui WhatsApp, serta menggunakan e-commerce yang bertujuan agar pelanggan dapat mencari informasi mengenai produk ataupun dapat melakukan pemesanan dengan mudah. Selain dilakukan promosi baik pada sosial media ataupun e-commerce, juga dilakukan penawaran lain seperti diskon, giveaway, gratis ongkir, dan promo lainnya sehingga dapat menarik konsumen untuk membeli produk. Website, email, ataupun nomor telepon yang dicantumkan dapat digunakan untuk berkomunikasi langsung dengan konsumen sehingga lebih efektif baik mengenai pemesanan produk atau terkait keluhan produk. Yang kedua adalah value proposition. Moringa Gel merupakan inovasi produk olahan daun kelor menjadi permen jeli yang berbahan dasar dari daun kelor, memiliki kandungan karbohidrat, protein, kalsium, zat besi, dan potasium yang tinggi sehingga baik untuk kesehatan. Produk ini juga memiliki keunggulan di mana terdapat berbagai varian rasa seperti stroberi, jeruk, lemon, anggur, leci, dan melon. Kemudian, desain kemasan yang digunakan dalam produk ini pun dibuat lucu dan kekinian sehingga dapat menambah ketertarikan konsumen. Kemudian, customer segmen dari produk Moringa Gel adalah semua kalangan di Indonesia yang suka mengkonsumsi camilan manis yang sehat dan bernilai gizi tinggi, terutama anak-anak. Channel pada Moringa Gel dapat berupa penjualan langsung, yaitu melalui toko kelontong atau toko oleh-oleh, pemesanan secara online, yaitu media sosial dan e-commerce, atau dapat dilakukan penjualan kepada reseller yang akan memudahkan pelanggan untuk menjangkau produk Moringa Gel. Apabila terdapat pemesanan dari daerah yang berbeda, maka pengiriman akan dilakukan melalui perusahaan jasa kirim. Kemudian, revenue stream dari produk Moringa Gel dapat berasal dari penjualan produk Moringa Gel. Selain itu, perusahaan juga melakukan kegiatan pengolahan daun kelor menjadi bubuk kelor yang akan dijual sehingga dapat menambah revenue stream dari perusahaan ini. Untuk mekanisme penetapan harga dapat diterapkan menggunakan harga daftar tetap, di mana daftar harga telah ditetapkan oleh perusahaan. Key resources dari perusahaan Moringa Gel meliputi tempat produksi dan terdapat alat produksi seperti kompor, spatula, sendok, panci, wadah, dan cetakan. Juga terdapat timbangan, sealing untuk kemasan, serta tempat untuk penyimpanan bahan baku dan tempat penyimpanan stok. Kemudian juga terdapat kendaraan berupa motor dan mobil pickup yang digunakan sebagai akomodasi mengangkut bahan baku dan menyalurkan produk Moringa Gel. Perusahaan ini memiliki 5 karyawan, di mana 3 orang melakukan kegiatan produksi dan pengemasan, 1 orang melakukan kegiatan pemasaran, dan 1 orang berada di bagian keuangan. Sedangkan sumber finansial dari perusahaan ini didapatkan dari modal pribadi pemilik dan dari pinjaman keluarga pemilik. Kemudian, key activities dari perusahaan Moringa Gel adalah kegiatan produksi yang dimulai dari persiapan tempat produksi dan kemudian pembuatan produk. Produk yang telah jadi kemudian dikemas dengan kemasan yang menarik yang kemudian akan dilakukan kegiatan pemasaran produk melalui digital, yaitu melalui sosial media ataupun e-commerce. Selain itu, juga dilakukan kegiatan pengiriman, yaitu dilakukan oleh perusahaan apabila satu daerah dengan konsumen dan menggunakan perusahaan jasa kirim untuk pengiriman produk ke luar daerah. Untuk key partnership dari perusahaan Moringa Gel, yang pertama adalah pemasok bahan baku, yaitu petani daun kelor, yang sangat penting dalam menyediakan bahan baku agar kegiatan produksi dapat berjalan dengan baik. Yang kedua adalah e-commerce,
sebagai salah satu media yang digunakan untuk kegiatan pemasaran produk agar dapat dilakukan penjualan produk yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah perusahaan jasa kirim, di mana berperan penting dalam pengiriman produk agar sampai ke tangan konsumen dengan aman. Yang terakhir adalah cost structure, di mana pada cost structure ini terdapat biaya tetap yang meliputi biaya penyusutan alat yang dimiliki perusahaan, penyusutan gedung, serta gaji-gaji karyawan. Biaya tetap yang dikeluarkan perusahaan ini cenderung sama tiap bulannya. Sedangkan pada biaya variabel yang dikeluarkan cenderung berubah-ubah karena bergantung pada jumlah produksi pada periode waktu tersebut. Biaya variabel perusahaan ini meliputi biaya bahan baku, pengemasan, dan pengiriman, di mana biaya ini akan semakin meningkat apabila jumlah produk tinggi dan begitu juga sebaliknya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.